Pernah nggak kamu ngerasa hidup berjalan tapi kosong rasanya? Seperti kamu ada tapi tidak benar-benar hidup. Hari demi hari lewat, kamu melakukan hal yang sama, tanpa arah yang jelas. Dan di dalam hati kecilmu, kamu tahu kamu diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar. Tapi ada satu hal yang menahanmu, rasa takut. Takut gagal, takut salah, takut tidak cukup baik. Dan hari ini, kita akan hancurkan itu semua. Dengar baik-baik. Tidak ada kehidupan yang berarti tanpa risiko. Tidak ada pertumbuhan tanpa keberanian. Banyak orang memilih hidup aman. Mereka bermain kecil. Mereka menurunkan standar hidupnya sendiri hanya karena takut mencoba. Padahal di dalam diri mereka ada potensi besar yang belum pernah mereka sentuh. Dan tragisnya, mereka memilih untuk tidak pernah mencobanya sama sekali. Kamu mungkin sering dengar nasihat seperti ini. Pastikan kamu punya rencana cadangan. Pastikan ada sesuatu untuk kamu jatuh kembali. Kedengarannya bijak, tapi coba pikirkan. Kalau kamu sudah siap untuk jatuh, kenapa tidak sekalian jatuh ke depan? Kenapa tidak gunakan kegagalan itu untuk mendorongmu lebih jauh, bukan menahanmu tetap di tempat yang sama? Jatuh ke depan berarti kamu tetap bergerak. Kamu tetap belajar, kamu tetap melihat kemana arah hidupmu akan membawamu. Tapi kalau kamu hanya menyiapkan tempat untuk jatuh ke belakang, kamu sedang memberi izin pada dirimu sendiri untuk berhenti. Dan itu yang membuat banyak orang terjebak seumur hidup mereka, tanpa pernah benar-benar mencoba. Kesuksesan tidak datang dari kenyamanan. Kesuksesan lahir dari konsistensi dan keberanian untuk mencoba lagi, bahkan setelah kamu gagal berkali-kali. Tanpa konsistensi, kamu tidak akan pernah menyelesaikan apapun. Tanpa keberanian, kamu tidak akan pernah memulai. Jadi lakukan apa yang membuatmu hidup. Lakukan apa yang membuatmu bersemangat, meskipun itu menakutkan. Jangan takut gagal, itu bukan kata-kata motivasi kosong. Itu adalah kenyataan hidup. Kamu akan gagal, kamu akan jatuh. Kamu akan merasa bodoh di suatu titik, dan itu normal. Itu bagian dari proses. Tidak ada satu orang pun yang berhasil tanpa melewati kegagalan. Yang membedakan hanya satu hal. Apakah mereka berhenti, atau mereka terus maju? Ada sebuah tes sederhana. 9 titik. Dan kamu diminta menghubungkannya dengan 5 garis tanpa mengangkat pena. Kebanyakan orang gagal kenapa? Karena mereka membatasi diri mereka sendiri. Mereka berpikir jawabannya harus ada di dalam kotak itu. Padahal solusi sebenarnya adalah keluar dari batas yang mereka ciptakan sendiri. Itu juga yang terjadi dalam hidupmu. Kamu sering berpikir terlalu sempit. Kamu membatasi dirimu dengan ketakutan, dengan opini orang lain, dengan pengalaman masa lalu. Padahal untuk mencapai sesuatu yang besar, kamu harus berani berpikir di luar kebiasaanmu. Kamu harus berani melangkah ke arah yang belum pernah kamu coba sebelumnya. Bermimpi besar itu penting, tapi dengar ini baik-baik. Mimpi tanpa tujuan hanyalah mimpi. Dan mimpi tanpa tindakan hanya akan jadi penyesalan. Kamu tidak butuh mimpi yang sempurna. Kamu butuh langkah pertama. Kamu butuh keputusan untuk bergerak. Karena dari situlah semuanya dimulai. Ada orang yang gagal ribuan kali sebelum berhasil. Tapi yang diingat dunia bukan kegagalannya. Yang diingat adalah hasil akhirnya. Orang tidak menghitung berapa kali kamu jatuh. Mereka hanya melihat apakah kamu akhirnya berdiri atau tidak. Dan itu sepenuhnya tergantung pada keputusanmu sendiri. Setiap kegagalan bukan akhir, itu petunjuk. Itu arah, itu cara hidup memberitahumu bahwa kamu semakin dekat dengan tujuanmu. Tapi hanya kalau kamu terus maju. Kalau kamu berhenti, semua kegagalan itu jadi sia-sia. Tapi kalau kamu lanjut, setiap kegagalan jadi batu loncatan. Kamu harus ambil risiko, bukan karena itu mudah, tapi karena itu satu-satunya cara untuk benar-benar hidup. Hidup tanpa risiko hanyalah rutinitas, dan rutinitas tanpa makna hanya akan membuatmu kosong. Kamu tidak diciptakan untuk hidup biasa-biasa saja. Kamu diciptakan untuk berkembang. Dan ya, kamu akan kehilangan sesuatu di perjalanan. Kamu akan membuat kesalahan, kamu akan merasa malu. Tapi itu harga yang harus dibayar untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Tidak ada jalan pintas. Tidak ada jalur aman yang membawa ke kehidupan luar biasa. Bayangkan satu hal. Di akhir hidupmu nanti, kamu terbaring dan melihat kembali ke belakang. Lalu datang semua kemungkinan yang tidak pernah kamu jalani. Semua ide yang tidak pernah kamu coba. Semua bakat yang kamu pendam. Mereka berdiri di sekitarmu, diam, tapi penuh kekecewaan. Mereka berkata, kami datang kepadamu dengan potensi. Kami datang membawa kemungkinan.
Tapi kamu tidak pernah memberi kami kesempatan untuk hidup. Dan sekarang, semuanya berakhir begitu saja. Bersamamu itu bukan gambaran yang indah. Itu penyesalan yang paling dalam. Jadi sekarang aku tanya, berapa banyak potensi dalam dirimu yang belum kamu gunakan? Berapa banyak mimpi yang kamu tunda? Berapa banyak langkah yang kamu hindari hanya karena takut? Pertanyaan ini bukan untuk membuatmu takut, tapi untuk membangunkanmu. Dunia ini butuh sesuatu dari kamu, bukan hanya orang lain. Kamu, dengan apa yang kamu punya. Entah itu waktumu, bakatmu, perhatianmu, atau bahkan sekadar keberanianmu untuk mencoba. Kamu tidak harus punya segalanya untuk mulai. Kamu hanya perlu mulai dengan apa yang ada. Tidak penting seberapa banyak yang kamu miliki. Yang penting adalah apa yang kamu lakukan dengan itu. Banyak orang punya segalanya tapi tidak melakukan apa-apa. Dan ada orang yang mulai dari nol tapi terus bergerak sampai akhirnya mereka menciptakan sesuatu yang luar biasa. Jadi berhenti menunggu waktu yang sempurna. Berhenti menunggu rasa siap, itu tidak akan pernah datang. Kamu harus bergerak sekarang. Kamu harus mulai dari kondisi yang tidak sempurna. Karena dari situlah kekuatanmu akan terbentuk. Dan ini baru awal, perjalananmu tidak akan lurus. Akan ada belokan, akan ada kegagalan yang lebih besar, akan ada titik di mana kamu hampir menyerah. Tapi justru disitulah arah hidupmu mulai terbentuk. Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam tentang bagaimana kegagalan justru menunjukkan jalanmu yang sebenarnya. Kegagalan bukan hanya tentang jatuh. Kegagalan adalah petunjuk arah. Banyak orang berpikir hidup harus lurus dan rapi. Sekolah, kerja, sukses. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Hidup penuh belokan. Dan seringkali, justru saat kamu tersesat, kamu menemukan jalan yang sebenarnya untukmu. Tidak semua yang kamu rencanakan akan berhasil. Bahkan sebagian besar tidak akan berjalan sesuai rencana. Tapi itu bukan tanda kamu salah jalan. Itu tanda kamu sedang belajar. Setiap kegagalan memberi informasi. Memberi pelajaran yang tidak bisa kamu dapatkan dari teori atau hanya berpikir. Ada fase dalam hidup di mana kamu merasa tidak tahu arah. Kamu mencoba ini, gagal. Coba itu, gagal lagi. Dan di titik itu, kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Kamu mulai bertanya, apakah aku memang tidak bisa? Apakah aku memang tidak cukup baik? Dengar ini baik-baik, keraguan itu normal. Tapi jangan jadikan itu keputusan. Perasaan bisa menipu. Rasa takut bisa membesar-besarkan kenyataan, tapi fakta tidak berubah. Kamu masih punya kesempatan. Kamu masih bisa belajar. Kamu masih bisa berkembang. Banyak orang berhenti bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka terlalu cepat menyerah. Mereka mengira kegagalan pertama adalah tanda untuk berhenti, padahal itu baru awal. Mereka belum memberi diri mereka cukup waktu untuk berkembang. Hidup tidak menuntut kamu langsung hebat. Hidup hanya menuntut kamu untuk terus maju, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang diulang terus-menerus. Ada masa di mana kamu akan berada di titik terendah. Kamu merasa tertinggal. Kamu merasa orang lain lebih cepat, lebih pintar, lebih siap, dan itu bisa membuatmu ingin berhenti. Tapi justru di titik itulah karaktermu dibentuk. Tekanan bukan untuk menghancurkanmu, tekanan membentukmu. Sama seperti batu yang dipahat, prosesnya keras, tapi hasilnya indah. Kalau kamu menyerah di tengah proses, kamu tidak akan pernah melihat versi terbaik dari dirimu. Kadang hidup memaksamu berhenti, memaksamu melihat ulang arahmu, bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk mengarahkanmu. Banyak orang menemukan tujuan hidupnya justru setelah mereka gagal di jalan yang mereka kira benar. Jadi jangan takut berubah arah. Jangan takut mengakui bahwa sesuatu tidak cocok untukmu. Itu bukan kegagalan. Itu kejujuran. Dan kejujuran adalah langkah penting menuju kehidupan yang lebih tepat. Kamu mungkin pernah merasa kehilangan arah sepenuhnya. Seperti tidak tahu harus kemana. Tapi justru disitulah kamu punya kesempatan untuk membangun ulang dirimu. Dari nol, dengan lebih sadar, lebih kuat, dan lebih jujur. Setiap pengalaman, baik atau buruk, membentuk siapa kamu hari ini. Tidak ada yang sia-sia. Bahkan rasa sakit sekalipun, kalau kamu mau belajar darinya, bisa menjadi kekuatan yang luar biasa. Masalahnya, banyak orang ingin hasil tanpa proses. Mereka ingin sukses tanpa jatuh. Mereka ingin menang tanpa pernah kalah. Itu tidak realistis. Dan kalau kamu percaya itu, kamu akan terus kecewa. Kamu harus siap gagal lebih dari sekali.
bahkan mungkin lebih dari yang kamu bayangkan. Tapi selama kamu tidak berhenti, kamu tidak kalah. Kamu hanya sedang dalam proses menuju sesuatu yang lebih besar. Dan ingat ini, dunia tidak menilai kamu dari berapa kali kamu gagal. Dunia menilai dari bagaimana kamu bangkit. Dari bagaimana kamu terus maju ketika keadaan tidak mendukung. Akan ada orang yang meragukanmu. Akan ada yang tidak percaya padamu. Bahkan mungkin orang terdekatmu sendiri. Tapi itu tidak menentukan masa depanmu. Yang menentukan adalah keputusanmu untuk tetap berjalan. Jangan tunggu validasi dari orang lain untuk mulai bergerak. Jangan tunggu semua orang setuju. Kalau kamu terus menunggu itu, kamu tidak akan pernah mulai. Kamu harus percaya pada prosesmu sendiri. Kamu tidak harus tahu semuanya di awal. Tidak harus punya semua jawaban. Yang kamu butuhkan hanya keberanian untuk melangkah. Sisanya akan kamu pelajari di jalan. Dan semakin kamu berjalan, semakin jelas arahmu. Semakin kamu mencoba, semakin kamu mengerti dirimu. Itu proses yang tidak bisa dilewati. Itu harus dijalani. Di bagian terakhir nanti, kita akan bicara tentang satu hal yang menentukan semuanya. Bukan hanya soal gagal atau berhasil, tapi tentang siapa kamu ketika tidak ada yang melihat. Tentang pilihan yang kamu buat setiap hari. Dan bagaimana itu membentuk masa depanmu. Sekarang kita sampai di bagian paling penting. Bukan lagi soal gagal atau berhasil, tapi tentang siapa kamu ketika tidak ada yang melihat. Karena pada akhirnya, hidupmu tidak dibentuk oleh satu momen besar, tapi oleh keputusan kecil yang kamu ulang setiap hari. Apa yang kamu lakukan saat kamu lelah, apa yang kamu pilih saat kamu ingin menyerah, itu yang menentukan masa depanmu. Bukan motivasi sesaat, bukan semangat di awal, tapi disiplin saat semuanya terasa berat. Banyak orang menunggu mood untuk mulai. Mereka menunggu semangat datang. Tapi orang yang benar-benar berkembang tidak bergantung pada itu. Mereka tetap bergerak bahkan saat mereka tidak ingin melakukannya. Karena mereka tahu, tindakan kecil yang konsisten lebih kuat daripada motivasi besar yang hanya datang sesekali. Mereka tidak menunggu sempurna. Mereka bergerak dalam keadaan tidak siap. Dan disitulah perbedaannya. Orang biasa berhenti saat sulit, orang luar biasa tetap berjalan. Bukan karena mereka tidak takut, tapi karena mereka tidak membiarkan rasa takut mengendalikan mereka. Kamu harus jujur pada dirimu sendiri. Berapa kali kamu berhenti bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak nyaman? Berapa kali kamu memilih jalan mudah daripada jalan yang benar? Kejujuran itu menyakitkan, tapi itu penting. Karena tanpa itu, kamu akan terus mengulang pola yang sama. Dan hidupmu tidak akan berubah. Kalau kamu ingin hidup yang berbeda, kamu harus melakukan hal yang berbeda. Sesederhana itu, tapi tidak mudah. Karena itu berarti kamu harus keluar dari kebiasaan lamamu. Dan perubahan itu tidak instan, tidak dramatis, tidak selalu terlihat. Tapi kalau kamu konsisten, suatu hari kamu akan melihat ke belakang dan sadar bahwa kamu sudah sangat jauh. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu tidak tahu perjuangan mereka. Kamu tidak tahu cerita lengkap mereka. Fokus saja pada perjalananmu sendiri. Setiap orang punya waktu masing-masing. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi selama kamu terus bergerak, kamu tidak tertinggal. Kamu sedang dalam proses. Dan ingat, hidup ini bukan hanya tentang dirimu. Apa yang kamu lakukan akan berdampak pada orang lain, pada keluargamu, pada orang-orang yang bahkan belum kamu kenal. Dunia ini butuh orang yang berani. Bukan orang yang sempurna, tapi orang yang mau mencoba, mau gagal, dan mau bangkit lagi. Jadi gunakan apa yang kamu punya, waktumu, tenagamu, pikiranmu. Jangan tunggu semuanya lengkap, karena itu tidak akan pernah terjadi. Kamu tidak harus jadi luar biasa hari ini, tapi kamu harus mulai hari ini. Itu yang penting. Dan ketika kamu jatuh, ingat ini. Jangan jatuh ke belakang, jangan berhenti, jatuhlah ke depan, belajar sesuatu. Ambil pelajarannya, lalu lanjut lagi. Karena setiap langkah, sekecil apapun, membawa kamu lebih dekat ke versi terbaik dari dirimu. Dan suatu hari nanti, saat kamu melihat ke belakang, kamu tidak akan menyesal karena mencoba. Kamu hanya akan menyesal kalau kamu tidak pernah memulai. Jadi mulai sekarang, bukan besok. Bukan nanti, sekarang ambil langkah pertamamu. Dan kalau pesan ini sampai ke kamu hari ini, mungkin ini tandanya. Saatnya kamu berhenti takut. Saatnya kamu berhenti menunda. Saatnya kamu benar-benar hidup